Direktur, Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPD, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Narasumber, maaf ini berisik sekali suaranya ya. Dokter dari Dwikur Maning Syekh MPD dan Ibu Dr. Ngurahayu Nyuman Murniati yang saya hormati, Bapak Ibu dosen Pasca Sarjana MP khususnya yang saya hormati dan para mahasiswa program studi manajemen pendidikan UGRIS yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Adminnya mestinya bisa mematikan Pak. Ya, adminnya siapa ini? Hostnya. Sudah Pak. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada siang hari ini, hari Sabtu 27 Maret 2021, program studi manajemen pendidikan Pasca Sarjana UGRIS melaksanakan kuliah umum dengan harapan khususnya kepada mahasiswa. Ini luar biasa sekali Ibu dan Bapak, sebelum saya bicara banyak, bahwa pesertanya yang sudah masuk overload sehingga tanpa mengurangi rasa hormat sehingga lebu malah dikon metu sing mau masuk tidak bisa masuk. Dan ini mungkin baru kali ini terjadi, dan perwujudan animo daripada mahasiswa PMP yang kuliah umum. Oleh karena itu, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Amin, selesai. Bu dan Bapak, saya sebagai sekretaris prodi sekaligus sebagai ketua panitia yang mengantarkan acara pada pagi ini, sekaligus mendapat mandat dari Buka Prodi untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, di samping sebagai MC sekaligus mengantarkan Bapak Direktur atau mengantarkan acara pada siang hari ini. Yang pertama, bahwa harapan dari kuliah umum ini tentunya dari pihak kami, pihak UGRIS, pihak MP, semoga bisa tetap berjalan dengan baik, terjalin kerjasama tindak lanjut atau lanjutan, berkesinambungan, bukan sekedar tidak hanya kuliah umum, tapi nantinya bisa juga dengan riset, publikasi, dan lain-lain. Ini yang harapan dari kami, dan sekaligus dengan kuliah umum ini diharapkan para mahasiswa akan mendapat bekal tambahan yang luar biasa. Oleh karena itu, supaya acara pada siang hari ini berjalan dengan tertib dan lancar, mohon Bapak Direktur, Bapak Dr. Ngasbun Egar MPD berkenan memberi sambutan pengarahan sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Pada Bapak Direktur, silakan. Terima kasih Pak Tek, sekaligus Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekaligus Ketua Panitia juga ya. Yang terhormat ibu-ibu narasumber ya dalam kuliah umum kali ini, ada Bu Ibu Dr. Yari Dwi Kurnaningsih ya MPD, Kaprodi S2 Administrasi Pendidikan di UKSW ya, yang kami hormati. Sehat semua ya Bu di UKSW Bu, kawan-kawan di sana. Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya semuanya.
Yang saya hormati pula narasumber Ibu Dr. Ayu MPD, ya Kaprodi S2 Manajemen Pendidikan UGRIS, Bapak moderator yang kami hormati juga, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini, siang ini kita bisa hadir bersama-sama dalam acara yang sangat penting ini, kuliah umum ya, dengan topik manajemen pendidikan di era perubahan. Atas nama Pasca Sarjana, ya Direktur Pasca Sarjana, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Ibu Dr. Yari, ya selaku narasumber yang pertama, kemudian juga sekaligus Ibu Dr. Ayu yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam acara kuliah umum ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Program Studi Manajemen Pendidikan atas inisiasinya menyelenggarakan kuliah umum. Ya, dengan kuliah umum ini kita berharap mahasiswa kita akan mendapatkan lebih banyak asupan ya ilmu, pengetahuan dan teknologi, terutama untuk hal-hal yang berkait dengan tren-tren baru ya di bidang manajemen pendidikan. Yang kita bahas kali ini terutama berkaitan dengan manajemen perubahan atau change management ya. Di sini change management merupakan suatu pendekatan yang relatif baru atau kembali ditekankan begitu kan ya, kembali ditekankan dalam dasawarsa terakhir ini, karena sesungguhnya hakikat kehidupan manusia itu adalah perubahan. Jadi proses hidup itu sebenarnya perubahan ya. Ketika kita semula belum ada, belum diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian berubah menjadi ada itu pun kemudian berproses ya melalui proses yang difasilitasi oleh orang tua kita ya, kemudian berproses di dalam kandungan ibu, seterusnya kita juga mengalami perubahan-perubahan ketika kita dilahirkan di dunia. Selama proses kehidupan kita di dunia, tentu kita juga sangat memahami bahwa semuanya selalu berubah, ya tidak ada yang bersifat tetap, tetapi seluruh proses kehidupan ini terus berubah. Dan akhirnya nanti akan melalui, ya mencapai di tahapan-tahapan kehidupan berikutnya juga. Yang intinya semuanya adalah kita menjalani, kita melalui berbagai perubahan ya dalam setiap fase kehidupan kita. Nah, demikian juga selain di dalam diri individu kita, tentu kita punya komunitas, ya kita punya organisasi, kita punya kedinasan, katakanlah ya instansi di tempat kita berdinas, kemudian di masyarakat, ya di dalam keluarga dan sebagainya, yang semuanya juga mengalami perubahan-perubahan serupa. Dan oleh karena itu perubahan ini harus disikapi, ya harus disikapi dengan baik, harus dihayati dengan sesungguhnya, dan akhirnya harus dikuasai dengan sebaik-baiknya untuk mampu memanfaatkan perubahan itu. Sehingga sebagai sebuah pendekatan untuk mengubah apakah itu individu, ya atau itu tim, ya kemudian bahkan organisasi kita, ya organisasi pendidikan, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, bahkan organisasi di dalam keluarga kita, kepada perubahan, kepada kondisi masa depan yang lebih baik yang kita inginkan. Nah, ini hakikatnya barangkali seperti itu. Tentu nanti ibu-ibu narasumber akan mendeskripsikan secara lebih mendalam ya tentang manajemen perubahan itu, ya sehingga kawan-kawan mahasiswa ketika mengikuti proses pembelajaran di perkuliahan ya bersama dengan Bapak Ibu dosen,
selama ini tentu sudah mendalami berbagai proses manajemen, ya, fungsi manajemen dan sebagainya. Lalu sekarang harus di-matchkan, ya, di-linkkan dengan manajemen perubahan. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang bekal yang sangat berharga, ya, ketika para mahasiswa sembari berproses di dalam proses pendidikan untuk program magister ini, sekaligus juga sesungguhnya sebagian besar merupakan praktisi di bidang manajemen dan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, saya memandang bahwa kuliah umum ini memiliki nilai yang sangat strategis, ya, dalam rangka meningkatkan bukan saja pengetahuan sikap, ya, tapi juga keterampilan teman-teman di dalam mengimplementasikan sisi-sisi manajemen, ya, di dalam kehidupan yang diikuti, apakah itu dalam komunitas, apakah itu dalam instansi, ya, apakah itu di dalam keluarga dan sebagainya. Sehingga perubahan-perubahan harus menjadi dasar utama, ya, di dalam mengelola semua komunitas organisasi kita itu, ya, sehingga pada saatnya organisasi kita, diri kita bahkan, ya, mampu mencapai, memperoleh seperti apa yang dirumuskan dalam tujuan kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami juga menyambut baik, ya, pelaksanaan kuliah umum ini, karena kita memang di dalam keseluruhan proses perkuliahan di magister, khususnya magister manajemen pendidikan ini, ya, tentu, ya, proses perkuliahan sudah diikuti sedemikian rupa, ya, oleh kawan-kawan semuanya, sehingga ini akan menjadi nilai tambah yang menurut saya sangat strategis dan perlu diikuti dengan maksimal. Selanjutnya atas antusiasme mahasiswa yang sampai kapasitas Zoom-nya tidak muat, ya. Jadi mungkin kita harus mohon maaf, ya, kepada teman-teman yang terpaksa nanti harus sharing bersama, ya, dengan teman-teman yang mengikuti, ya, karena ini manfaatnya saya kira cukup besar, ya, bagi keseluruhan proses yang selama ini saudara-saudara ikuti. Kepada mahasiswa, kami berharap bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, ya, secara keseluruhan materi-materi yang nanti akan disampaikan oleh ibu-ibu narasumber, dan seterusnya silahkan menjadi bahan kajian yang mendalam bagaimana kemudian mengimplementasikan management change ini dalam keseluruhan proses yang Anda lakukan, ya, di kedinasan masing-masing, di keluarga masing-masing, pada individu masing-masing, dipadu dengan teori-teori, pendekatan-pendekatan organisasi yang lain yang selama ini saudara-saudara sudah pelajari dan dalami. Sehingga kita harapkan mutu profesi, ya, Bapak Ibu bisa terus-menerus kita tingkatkan. Sekali lagi apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Prodi Magister Manajemen Pendidikan atas inisiasi menyelenggarakan kuliah umum dengan melibatkan narasumber-narasumber dari eksternal. Saya kira ini akan sangat penting untuk nanti secara berkala, ya, acara ini bisa diselenggarakan. Jadi bisa di awal semester, kemudian nanti di tengah semester, ada lagi bahkan di penghujung setiap semester nanti bisa juga dilakukan dengan mengundang bisa jadi praktisi, ya, teoritisi, ya, di bidang manajemen dan manajemen pendidikan, sehingga bisa memberikan kepada mahasiswa secara komprehensif kompetensi sebagaimana dibutuhkan para mahasiswa dan para lulusan kita. Akhirnya
kami berharap bahwa acara ini nanti akan bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan berikutnya, dan kami juga berharap mudah-mudahan acara ini menjadi juga ya nilai tambah bagi keseluruhan proses kita menyiapkan teman-teman mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan khususnya di manajemen pendidikan. Dan kami memang mendorong dengan juga dengan prodi-prodi lain ya untuk terus-menerus melakukan berbagai upaya memberikan sumber-sumber tambahan ya bagi mahasiswa untuk mengkaji keilmuan khususnya manajemen pendidikan. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu narasumber dan selanjutnya nanti kami serahkan penuh ya kepada ibu-ibu narasumber. Silahkan mahasiswa nanti juga saya kira bisa Anda menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ya, berdiskusi dengan ibu-ibu narasumber agar ada pendalaman yang lebih baik. Kepada penyelenggara kami sampaikan terima kasih yang saya pandang ini sangat berhasil ya karena bisa menghadirkan cukup banyak mahasiswa kita ya. Betapapun belum semua, akhirnya tidak semua bisa tertampung. Mudah-mudahan di lain waktu nanti bisa menyiapkan kapasitas Zoom yang lebih besar ya sehingga mampu memberikan kesempatan kepada lebih banyak mahasiswa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin kepada ibu-ibu narasumber ya, atau Ibu Kaprodi sekaligus juga hadirin sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kuliah umum program studi Magister Manajemen Pendidikan secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur, saya berikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur. Ibu dan Bapak sekalian, ternyata kalau dilihat momen siang hari ini, itu ada beberapa keanehan, beberapa keunikan. Tapi yang beruntung yang bisa masuk, itu pertama. Dan bagi mahasiswa, kalau nggak direkam itu rugi. Itu ya, nanti akan maka saya ini dengan menyimak, memperhatikan, mendengar sambutan Pak Direktur sangat luar biasa. Terima kasih Pak Dir. Dan keunikan keanehan kedua, pada siang hari ini itu ada narasumbernya 2 Sri Kandi. Jadi 2 wanita yang kalau boleh saya matur, dadrak itu seimbang. Duet itu ya, duet antara 2 kaprodi. Jadi Ibu Dr. Yari Dwi Kurnaningsih MPD itu adalah kaprodi S2 Administrasi Pendidikan UKSW itu, dan Ibu Dr. Ngurah Ayu Nyoman Murniati MPD sebagai kaprodi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana UGRIS. Sehingga 2 Sri Kandi ini, 2 wanita ini yang menarik untuk semua, untuk mendengar, untuk mengkaji. Dan keunikan yang ketiga, baru kali ini dalam sejarah kuliah umum atau apapun namanya di Zoom itu, termasuk sesepuh kita Pak Sudarto komplain, tidak bisa masuk. Ini ada 200 WA tidak saya buka. Nanti kalau buka isinya komplain semua itu ya. Jadi termasuk Pak Sudarto itu piak lah melebu. Bapak ini overload, aku nunggu jawabannya Pak overload itu aja, sehingga Bapak Ibu yang ada di dalam tetap menyimak, mudah-mudahan sangat berarti. Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya paparan materi nanti akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Nurmiono. Namun karena beliau nanti juga ada vaksin ya, suntik vaksin, tapi bisa agak mundur Pak Nur, sehingga malah ono jadwal saya tekone sesuk, jadwal siang sore itu udah, saya juga santai belum dijadwal, aku tetap dijadwal. Jadi saya belum dijadwal, tapi mudah-mudahan sehat, dan yang sudah divaksin tambah sehat,
yang belum divaksin lebih sehat. Ini sehat kabeh itu ya. Sehingga kepada Ibu narasumber, Ibu Dr. Yari Dwi Konaning CNPD dan Ibu Dr. Ngurahayu Nyoman Murniati NPD yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Nurmiono, sepenuhnya waktu kami persilakan. Monggo. Terima kasih Pak. Ke Zoom lain ya. Nggih, Ini biar bisa Bapak. ditempati mahasiswa juga, bisa Nggih. dimanfaatkan. Sudah lancar. Matur suwun Bapak, Oke, nyuwun terima kasih. pangapunten, terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar karena di rumah saya itu dekat dengan stasiun TVRI, mungkin apa sinyalnya kesedot di TVRI. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Saya akan melanjutkan untuk sesi pertama. Saya selaku moderator dari narasumber pertama, Ibu Dr. Yari Dwi Konaningsih MPD dari UKSW di Salatiga. Izinkan Bapak Ibu saya menginformasikan beberapa tata tertib secara umum. Yang pertama nanti para narasumber akan mempresentasikan materinya kurang lebih 20 menit masing-masing untuk narasumber berdua. Kemudian Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand atau menuliskan chat di sebelah kanan, ya, menuliskan di forum chatting, sehingga nanti akan kami bacakan untuk menghindari suara-suara atau kredit atau noise di Zoom. Baik, cara singkat saya akan bacakan dulu biodata dari narasumber yang pertama, yaitu nama lengkap Dr. Yari Dwi Konaningsih MPD. Beliau sudah kandidat profesor, ya, rektor kepala, kemudian lahir di Temanggung bulan Januari tahun 65. Status Ketua Program Studi di Universitas Kristen Satyawacana, Jalan Diponegoro 52, Salatiga, Jawa Tengah. Beliau mengampu beberapa mata kuliah baik di S1 maupun S2, dan beliau juga aktif sebagai penulis ilmiah di berbagai jurnal baik terakreditasi dan juga jurnal internasional, sebagai narasumber di berbagai forum, dan juga aktif ya sebagai pendamping baik mahasiswa maupun kelompok-kelompok masyarakat. Saya kira itu secara singkat saya sampaikan kalau nanti untuk nomor telepon dan sebagainya, karena saya tidak punya kewenangan, saya mohon, karena ini sifatnya private, nanti mohon Ibu Yari kalau ada narasumber yang menginginkan untuk komunikasi bisa secara ini yang menyampaikan gitu, karena ini mohon maaf saya tidak sampaikan kepada para pengikut peserta hari ini, tetapi nanti silahkan kalau mau menghubungi ke Bu Yari bisa melalui panitia, yaitu Pak Dr. Putrananda. Saya kira untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Ibu Dr. Yari Dwi Konaningsih MPD untuk menyampaikan materi kurang lebih 25 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih pada Bapak Dr. Miono MPD selaku moderator pada kegiatan kuliah tamu pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Ngurah Ayu MPD selaku Kaprodi Manajemen Pendidikan, Magister Manajemen Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Gufron selaku Sekretaris Prodi ya, yang sekaligus merangkap sebagai ketua panitia pada ini. Ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat ya. Sehat itu menjadi prioritas di atas prioritas bagi kita begitu ya. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Dr. Nurmiono MPD ya. Kalau ingin
berkomunikasi lebih jauh, bisa juga nanti setelah kegiatan kuliah tamu ini jika ingin berdiskusi atau berbagi ilmu dengan saya begitu ya. Izinkan saya langsung share screen saja Bapak Ibu. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Tapi materinya belum, PPT-nya belum terlihat. Oh, PPT-nya belum terlihat. Ya, belum. Kelihatan, Bu. Ya, sebentar ya. Sampun? Bentar, belum. Sebentar. Ya, sudah. Ya, sudah, Bu. Tinggal memperbesar saja, Bu. Ya. Ya, di full screen. Ya, saya full screen. Sudah, ya? Sampun. Ini gambarnya saya geser dulu supaya tulisannya tidak tertutup. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, tema kuliah tamu seperti tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Gufron hari ini ya, manajemen pendidikan di era perubahan ya untuk temanya. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan banyak hal tentang perubahan dan manajemen perubahan ya. Pada hakikatnya perubahan itu terjadi kapanpun ya. Perubahan itu terjadi kapanpun karena memang kehidupan ini dinamis sekali begitu ya. Bahkan tiap jam, tiap menit, tiap detik ya bisa terjadi perubahan begitu. Nah, terlebih di era sekarang ini ya, di era revolusi industri 4.0 ya, di era revolusi industri 4.0 ini mendapatkan dampak yang luar biasa di dalam dunia pendidikan ini ya, ada perubahan-perubahan yang terjadi akibat revolusi industri 4.0 sehingga kita sebagai pelaku pendidikan perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam menghadapi perubahan itu. Kalau di luar terjadi perubahan akibat revolusi industri, kita di dunia pendidikan perlu berubah ya, perlu berubah untuk menyesuaikan perubahan sehingga apa yang terjadi di dunia pendidikan itu bisa selaras atau bisa seperti yang diinginkan oleh masyarakat dan elemen-elemen yang terkait dengan pendidikan begitu ya. Materi yang akan saya sampaikan tentang manajemen perubahan di dalam pendidikan, ada beberapa hal nanti yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu terkait manajemen perubahan. Jadi untuk menghadapi perubahan yang terjadi di dunia ini, di masyarakat ini ya, perlu dilakukan manajemen perubahan. Sehingga apa yang terjadi di lembaga pendidikan kita, di sekolah ya, bisa dilakukan manajemen yang baik. Sehingga apa yang dilakukan di sekolah itu bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan, bisa mencapai hal-hal yang sudah ditentukan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada di luar, ya sesuai dengan tuntutan-tuntutan di luar. Nah, sebelum ke materi berikutnya, ya saya akan menyampaikan dulu tentang. Sebentar saya tak geser, ini tertutup gambarnya. Saya akan menyampaikan tentang mengapa terjadi perubahan. Ya, mengapa terjadi perubahannya. Dunia ini selalu berubah ya karena masyarakat itu dinamis ya. Sehingga adanya perubahan-perubahan yang ada di masyarakat itu menuntut sebuah organisasi ya, baik organisasi kependidikan maupun non kependidikan untuk dinamis ya. Seandainya sebuah organisasi itu tidak dinamis, tidak bisa berubah sesuai dengan tuntutan-tuntutan zaman, ya maka tidak akan survive. Ya, apalagi berkembang ya. Untuk survive, untuk bertahan saja sulit apabila kita tidak berubah. Kalau kita tidak menyesuaikan diri ya. Sehingga organisasi itu harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Ya.
organisasi perlu juga secara sengaja melakukan perubahan untuk mencapai tujuan. Ya, jadi di sekolah secara sengaja kita perlu melakukan perubahan-perubahan, ya, agar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan. Jadi bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan yang ada di masyarakat. Ya, jadi jika sekolah ini ingin survive, ingin bertahan dan ingin berkembang, ya dituntut untuk tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi dan mampu merespon dengan benar. Ya. Mampu merespon dengan benar ini diperlukan adanya manajemen, yaitu manajemen perubahan. Jadi ketika sekolah menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, tuntutan-tuntutan yang berubah dibandingkan dengan yang lalu, ya, kita harus melakukan manajemen perubahan dengan baik. Supaya apa yang dilakukan di sekolah, pelaksanaan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan non-pembelajaran itu bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yang selaras dengan tuntutan zaman. Ya. Apa saja perubahan yang terjadi dalam lingkungan? Bentar, ini perlu saya geser lagi nih. Ketutup, maaf Bapak Ibu. Di share screen jelas semua. Ya, ini di tempat saya ketutup ini Pak, gambar-gambar zoom-nya. Jadi perlu saya pepet-pepetkan supaya tidak tertutup nih. Apa saja perubahan yang terjadi dalam lingkungan internal dan eksternal sekolah? Nah, ini perlu dikaji. Ya, setiap sekolah, ya, kepala sekolah dan guru-guru beserta staf sekolah perlu mengkaji apa perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal. Ya. Berikutnya. Bisa pindah ya. Bentar saya Bapak Ibu. Oke, di tempat Bapak Ibu slide-nya bisa berpindah. Di tempat saya kok tidak bisa pindah ya? Ini belum bisa pindah. Masih tetap Ibu, slide-nya masih belum berubah. Masih belum berubah. Saya klik nggak bisa berubah ya. Sudah saya escape juga nggak berubah. Kenapa ini? Kayaknya terlalu berat ini internetnya. Kalau saya stop share sebentar, kok nggak bisa, kenapa ini? Sudah muncul lagi Bapak Ibu? Ya, sudah muncul. Sudah muncul ya? Tidak usah di share screen aja Bu Yari. Ya mungkin ya, karena Tidak usah share screen aja. Mungkin terlalu berat atau gimana? Karena modelnya ngandung panjang, lebih panjang. Iya. Oh ya, PPT-nya lebih panjang. Nah gitu aja Bu, tidak apa-apa Bu. Itu ya? Ya, oh, tidak usah di full screen. Ya nggak usah di full screen, cukup kelihatan ya tulisannya ya. Bisa. Ini fontnya juga sudah cukup besar kok ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang manajemen perubahan, itu adalah merubah dari kondisi yang sekarang. Jadi kondisi sekolah yang sekarang itu seperti apa, kemudian kita manage dengan baik ya melalui pendekatan-pendekatan manajemen perubahan, sehingga mencapai pada keadaan baru yang diinginkan. Ya, keadaan baru yang diinginkan seperti apa? Ya, misalnya perubahan yang terjadi saat ini yang tidak bisa kita elakkan adalah karena adanya pandemi. Ya, adanya pandemi, sekolah mau tidak mau dipaksa harus merubah manajemen pembelajarannya. Ya, cara pembelajarannya perlu dirubah. Tidak mungkin seperti dulu lagi karena tidak bisa bertemu dengan siswa. Bahkan di era new normal ya, nanti kalau sudah mulai tatap muka kan tidak full siswa itu, tidak full masuk sekolah ya, bergantian begitu 50%, jadi 50% tatap muka, 50% virtual begitu ya. Nah, sekolah berubah ya. Nah, itu diperlukan manajemen perubahan supaya apa yang sudah direncanakan, yang sudah ditentukan oleh sekolah itu bisa dapat terlaksana dengan baik. Ya. Kalau
kita melihat ya pendapatnya Petrich ya tentang manajemen perubahan. Apa itu manajemen perubahan ya? Ini sudah saya garis bawahi ya. Apa itu manajemen perubahan ya? Sudah saya garis bawahi hal yang penting ya. Managing this transition from the old position to the new. Ya, jadi manajemen perubahan itu manajemen transisi. Ya. Managing this transition ya, manajemen transisi dari situasi yang lama ke situasi yang baru. Jadi bagaimana kita mengelola situasi yang lama untuk mencapai ke situasi yang baru. Ya, you are unfreezing ya, unfreezing itu mencairkan ya, the old state and refreezing ya. Jadi melakukan pencairan atau unfreezing pada situasi yang lama, situasi yang sekarang, dan pemantapan bentuk, yaitu refreezing. Kita memantapkan bentuk yang sudah berubah itu supaya tidak kembali ke keadaan yang lama. Ya, kadang-kadang sudah berubah, kalau tidak di refreezing, tidak dibekukan lagi, ya, itu akan kembali ke pola yang lama, begitu. Itu manajemen perubahannya. Ada pengertian lain lagi tentang manajemen perubahan, yaitu manajemen perubahan itu suatu pendekatan, alat, teknik, dan proses ya. Jadi pendekatan ya, alat, teknik, proses pengelolaan sumber daya untuk membawa organisasi pada keadaan sekarang menuju keadaan baru yang diinginkan. Ya, agar kinerja organisasi ini lebih baik. Ya, di dalam organisasi perubahan itu meliputi individu ya. Jadi ketika kita melakukan perubahan di dalam organisasi tidak hanya tergantung pada pimpinannya saja, kalau di sekolah kepala sekolah, tetapi semua guru itu adalah punya peran di dalam perubahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, untuk mencapai keadaan organisasi yang lebih baik, yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan zaman. Karakteristik perubahan ya, kalau kita melihat karakteristik perubahan itu, yang pertama, perubahan itu misterius ya. Perubahan itu terjadi kadang-kadang tidak kita prediksikan, tanpa kita ketahui, tahu-tahu ada ya. Tahu-tahu ada, tahu-tahu menghilang begitu ya. Jadi perubahan itu misterius. Kita kadang tidak tidak menyangka kalau akan terjadi perubahan seperti itu ya. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam elemen masyarakat, perubahan-perubahan pada karakter peserta didik, perubahan pada orang tua ya, orang tua selaku orang tua siswa ya, perubahan yang terjadi pada budaya ya, itu kadang-kadang tidak kita ketahui sebelumnya. Jadi bersifat misteri begitu. Karakteristik yang kedua adalah market ya. Perubahan itu tergantung dari pasar ya. Kalau pasar kita adalah masyarakat ya. Sekolah itu punya pasar bahwa lulusannya nanti siswa itu akan dipakai di mana ya. Kalau SD berarti marketnya itu SMP. Kalau SMK marketnya lapangan kerja ya, perusahaan misalnya ya. Nah, ini tergantung dari tuntutan di luar ya, marketnya. Tidak ya, berubah. Ya Bapak dan Ibu yang sudah pengalaman ini sebagian besar guru kepala sekolah Bu Ayu mahasiswanya ya. Ya. Pengalaman di sekolah pasti ada seperti itu ya. Tidak semua orang itu mudah diajak untuk berubah ya. Ada yang sudah pada zona nyaman tidak mau berubah begitu ya, dituntut untuk berubah tidak mau ya. Perubahan terjadi setiap saat ya, karena kehidupan ini dinamis, punya sisi keras dan lembut. Sisi keras itu maksudnya sarana prasarana, bahwa kalau kita akan menghadapi perubahan, kita harus mengubah dari sisi kerasnya sarana prasarana yang kita miliki ya. Kemudian dari sisi lembut itu sumber daya manusianya, kompetensinya ya, kemampuan dari guru, kepala sekolah, staf ya yang ada ya. Kemudian membutuhkan waktu, biaya dan kekuatan ya. Tidak bisa berubah secara instan, membutuhkan waktu ya, berproses ya, membutuhkan biaya untuk berubah dan butuh kekuatan
kekuatan semua pihak ya yang terlibat di dalam lingkungan pendidikan ya. Butuh upaya-upaya khusus ya. Kalau selama ini mungkin guru-guru tidak pernah atau jarang ada pelatihan ya, karena ada kebijakan sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan e-learning, sehingga butuh pelatihan untuk guru. Nah, ini butuh upaya-upaya khusus untuk berubah. Banyak mitos-mitos ya, banyak mitos-mitos ya. Mitos-mitos ini misalnya guru yang sudah agak sepuh ya tidak mau berubah karena merasa aku kan wis tua ya, saya kan sudah tua ya. Sudah terbiasa dengan cara begini dan berhasil. Kenapa harus berubah begitu ya? Biar yang muda-muda saja ya. Itu mitos ya, mitos. Jadi pemikiran bahwa yang bisa menggunakan e-learning itu yang muda-muda itu mitos, karena yang sepuh-sepuh pun bisa belajar begitu ya. Menimbulkan harapan ya, perubahan itu menimbulkan harapan. Kalau ada perubahan, kita sudah berupaya baik dari sisi waktu, biaya maupun kekuatan-kekuatan kita. Harapannya itu adalah ke sesuatu yang lebih baik. Ya. Kemudian perubahan bisa juga menimbulkan kepanikan dan ketakutan. Ya. Karena ada orang yang merasa bahwa saya bisa tidak menyesuaikan diri dalam perubahan itu. Ya. Misalnya kalau selama ini pembelajaran tatap muka, ya gurunya sudah nyaman dengan metode pembelajaran yang digunakan selama ini karena sudah bertahun-tahun mengajar, bahkan sudah menghasilkan alumni-alumni yang sekarang sudah sukses menjadi pejabat misalnya, ada yang jadi bupati, wali kota, itu menjadi kebanggaan guru ya. Ya. Jadi kalau harus berubah itu kadang menimbulkan ketakutan. Bisa tidak begitu? Ya, mengikuti perubahan itu. Ya. Faktor penyebab perubahan adalah faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang ada di luar sekolah itu faktor internal yang ada di sekolah. Ya. Faktor eksternal ya ada perkembangan teknologi. Ya. Adanya perkembangan teknologi kita dituntut untuk berubah. Ya. Dulu mungkin guru mengajar hanya menggunakan kapur dan papan tulis. Tetapi dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, ada perkembangan yang namanya slide projector, ada overhead projector, sekarang dua-duanya sudah tidak pernah dipakai lagi, ya sekarang semua pakai LCD, begitu ya. Jadi adanya perkembangan teknologi itu untuk berubah. Kemudian konsumen atau pasar, ya tuntutan pasar, tuntutan dari lulusan sebuah sekolah, ya itu menyebabkan sekolah harus berubah. Ya, globalisasi, ya di era globalisasi ini menuntut sekolah untuk menyiapkan siswa-siswa yang mampu bersaing di era global. Ya, misalnya kemampuan dalam bahasa asing, ya kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, ya supaya nanti lulusannya bisa dipakai oleh pasar, ya baik di pendidikan yang lebih tinggi maupun di dunia kerja. Kemudian pesaing, ya sekarang itu kan tumbuh sekali banyak sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Ya. Sekolah swasta itu menjadi tantangan yang sangat besar. Ya, memiliki tantangan adanya tumbuh sekolah-sekolah baru yang lebih inovatif. Ya, itu kalau sebuah sekolah tidak mengikuti perkembangan teknologi, tidak melihat tuntutan globalisasi, ya akan kalah dengan sekolah yang lain. Itu pesaingnya. Kemudian faktor eksternal yang lain adalah pemerintah, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Ya, masalah kurikulum aja sudah berubah berapa kali ya. Dulu KTSP, KBK ya, KBK belum mapan sudah berubah menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sudah berapa tahun ini belum semua bisa menerapkan baik. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah ini menuntut sebuah sekolah maupun pribadi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan itu untuk berubah, menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian faktor internal pegawai, ya guru maupun tenaga kependidikan. Kemudian perubahan tujuan organisasi, ya bahwa untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan perlu adanya perubahan tujuan dari organisasi.
organisasi ya. Biasanya ganti kepala sekolah, ganti misi, ganti tujuan begitu ya. Kemudian kebijakan ministerial itu pada pucuk pimpinan ya. Mungkin kepala sekolah yang dulu lebih demokratis, tetapi yang sekarang kadang demokratis, kadang otoriter misalnya, ya itu akan mempengaruhi perubahan. Kemudian penguasaan teknologi dari tenaga pendidik dan kependidikan, ya ini menjadi faktor penyebab perubahan. Kalau penguasaan teknologinya sudah bagus, semua guru itu ya untuk melakukan perubahan lebih mudah. Tetapi kalau sebagian besar masih gaptek misalnya ya, nah ini perlu penyesuaian ya. Keuangan ya, karena diperlukan adanya sarana prasarana yang menuntut perubahan ya, yang dapat menunjang terjadinya perubahan. Masalah-masalah dalam perubahan ya, masalah perubahan itu tidak hanya pada individu atau organisasi, tetapi juga secara global ya. Tidak banyak individu atau organisasi yang menyukai adanya perubahan ya. Sering kalau ada kebijakan baru, ada perubahan baru ya, ada tantangan baru ya, tidak banyak yang suka terhadap perubahan itu. Ya, tidak banyak yang suka menghadapi tantangan-tantangan untuk berubah dari kondisi yang sekarang. Ya, dengan budaya yang sekarang selama ini sudah dilakukan ya. Sehingga perlu satu pengelolaan perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut dapat diarahkan pada titik perubahan yang positif ya. Jadi karena tidak banyak individu atau organisasi yang suka dengan perubahan karena sudah merasa mapan, sudah aman ya, sehingga perlu adanya pengelolaan perubahan, perlu adanya manajemen perubahan ya. Nanti kita akan bahas tentang model-model manajemen perubahan. Ada masalah dalam perubahan ya Bapak Ibu ya, banyak lakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah adanya penolakan atas perubahan itu sendiri. Ya, jadi misalnya sekolah sadar ya, kepala sekolah sadar bahwa di masa pandemi ini ya, meskipun nanti sudah ada pembelajaran tatap muka, tetapi tidak bisa full tatap muka. Sehingga perlu ada penyesuaian, ada perubahan-perubahan. Mulai dari membuat RPP-nya. Ya. Meskipun RPP-nya sudah sederhana, sekarang hanya 1 atau 2 lembar. Tetapi dengan adanya pandemi yang kuliahnya, pembelajarannya tidak bisa sepenuhnya tatap muka, sehingga tetap perlu adanya tatap muka virtual. Pembelajaran secara virtual ya, atau blended learning ya. Dengan blended learning itu kan perlu banyak perubahan. Dari guru sendiri perlu dituntut adanya kemampuan-kemampuan untuk membuat RPP dengan blended learning. Mana kegiatan yang dilakukan secara tatap muka, mana kegiatan yang dilakukan secara virtual. Ya, kalau butuh praktek ya sebaiknya itu dikelompokkan dalam kegiatan tatap muka. Tetapi yang teori-teori siswa bisa membaca, siswa bisa menganalisis sendiri, bisa dilakukan secara virtual atau dengan berbagai aplikasi e-learning begitu ya. Kemudian di dalam RPP itu juga kan banyak perubahan ya di dalam kegiatan pembelajaran ya. Kemudian selain itu juga perubahan dalam penyesuaian, misalnya peningkatan kompetensi guru ya, kompetensi guru dalam memilih dan memilah ya, memilah kegiatan kapan harus dilaksanakan tatap muka ya, apa yang harus dilakukan secara mandiri oleh siswa ya, itu perlu peningkatan kompetensi. Nah itu ya, kadang-kadang hal seperti itu yang terjadi penolakan ya. Kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah misalnya dulu tentang UKG ya, tentang UKG itu kan cukup ramai ya, karena ada berita bahwa jika tidak lulus UKG maka sertifikasinya akan dihentikan begitu ya, kan rumornya banyak sekali dulu ya. Nah, kebijakan itu yang sering menimbulkan penolakan ya.
kurikulum 2013 misalnya akan diterapkan di suatu sekolah ya. Apakah mulus seperti itu semua ayo berubah ya? Tentu ada tantangan-tantangannya. Ada sebagian orang yang menolak. Penolakan bisa terlihat atau secara eksplisit ya. Misalnya protes ya, ancaman kok ini yang ekstrim ya. Ya. Tapi ada yang protes ya, nggak perlu sekolah ini sudah bagus ya, tidak perlu berubah ya. Tetapi tersirat implisit adanya perubahan itu loyalitasnya berkurang, motivasinya turun ya, kesalahan kerja meningkat begitu. Itu karena ada penolakan yang tidak tersurat, tidak secara implisit ya, sehingga mempengaruhi kinerja dari guru itu. Nah, kenapa perubahan itu ditolak? Ya. Kalau ada guru yang mengatakan I cannot do it ya, tetapi T-nya harus dihapus ya, supaya I can do it ya, saya bisa melakukan itu ya. Penolakan atas perubahan oleh individu dan kelompok atau organisasi. Jadi penolakan itu bisa terjadi atau dialami oleh individu ataupun kelompok. Kalau kelompok, Ibu, mohon diperhatikan waktunya. ya. Waktu. Oh, kurang berapa, Pak? 5 menit lagi, Bu. Oh, 5 menit kok cepet banget. Ya. Baik ya. Ya, Bapak Ibu, kenapa individu itu menolak? Itu karena kebiasaannya sudah terbiasa melakukan hal-hal yang lama. Misalnya metode pembelajaran selama ini yang saya lakukan dengan ceramah tanya jawab. Ya, kemudian medianya yang digunakan media gambar saja, tidak pernah menggunakan yang elektronik ya. Itu karena kebiasaan. Kemudian rasa aman selama ini sudah nyaman ya dengan apa yang dilakukan. Bisa karena faktor ekonomi, ketidakpastian terhadap hasil dari perubahan dan persepsi. Ini saya lewati saja. Hambatan dalam perubahan ya, ini karena orang sudah merasa mapan dengan kondisi yang sekarang, kemudian orang ingin aman dengan pekerjaan sekarang. Ya, malas berpikir, kan ada juga malas mikir ya, malas berpikir, malas belajar, sehingga tidak mau berubah ya. Karena perubahan itu datang dari orang lain ya, itu juga menimbulkan hambatan di dalam perubahan. Tujuan perubahan tidak jelas mau kemana perubahan itu dibawa gitu. Orang takut gagal ya. Apakah kalau dengan perubahan ini akan memberikan hasil yang lebih baik? Ya, misalnya saya merubah gaya mengajar saya, metode belajar saya yang semula ceramah tanya jawab dengan metode yang inovatif, misalnya Teams, Games, Turnamen, Make a Match ya, ada banyak metode pembelajaran inovatif ya. Apakah murid saya akan lebih menguasai? Ya, jadi ada ketakutan seperti itu, adanya pengorbanan yang diberikan terlalu besar, tidak sesuai dengan hasilnya, karena harus menyiapkan berbagai macam perangkat pembelajaran ya, orang terperangkap dengan tradisi atau kebiasaan yang telah membudaya sehingga tidak mau berubah begitu ya, karena budaya. Bagaimana mengatasi penolakan atas perubahan? Nah, ini tantangan bagi kepala sekolah ketika akan melakukan perubahan di sekolahnya ya. Misalnya selama ini perpustakaannya ya perpustakaan yang manual ya, supaya lebih maju, supaya lebih maksimal penggunaan fasilitas perpustakaannya, sekolah ingin melakukan digitalisasi perpustakaan misalnya. Nah, itu belum tentu semua bisa menerima. Ya. Yang tadi ya kurikulum 2013, kemudian perubahan misalnya dari 6 hari kerja menjadi 5 hari kerja, adanya misalnya tuntutan terhadap guru supaya belajar bahasa Inggris misalnya 1 minggunya 1 hari komunikasinya dengan bahasa Inggris misalnya untuk melatih siswa dan gurunya. Itu sering ada penolakan ya, sehingga bagaimana supaya yang menolak itu akhirnya bisa menerima dan mau berubah, bisa dilakukan pendidikan dan komunikasi, partisipasi
ya. Pendidikan dan komunikasi ini mendidik atau komunikasi kepada semua staf sekolah ya, tentang tujuan perubahan dan manfaat perubahan itu. Ya, jika semua staf sekolah ini bisa berbahasa Inggris, nanti siswa-siswanya kemampuan bahasa Inggrisnya juga bagus, maka lulusannya akan semakin bisa bersaing di dunia global misalnya. Ya. Nah itu perlu adanya komunikasi, partisipasi dari semua pihak, ya. Kemudian ada fasilitas dan dukungan, ya. Misalnya dengan media-media untuk belajar bahasa Inggris, misalnya dengan negosiasi, ya. Kalau tadinya kepala sekolah sudah menentukan satu minggu itu 1 hari komunikasi dengan bahasa Inggris pun misalnya, ya ada negosiasi, jangan 1 hari tapi 2 hari 2 minggu sekali misalnya, ya. Manipulasi dan kooptasi dan paksaan. Ternyata kita bisa menggunakan cara yang paksaan untuk semua bisa mengikuti perubahan. Ya. Ini pernah saya lakukan sebetulnya ya Bapak. Ini saya sharing saja ketika saya menjadi dekan FKIP, saya ingin waktu itu dosen-dosen punya file-file tentang penerjemahan. Belum dijalankan ya. Bosnya bisa mungkin suaranya kurang ya Pak Sarsito ya. Jadi pemaksaan itu misalnya begini ya, ketika saya membuat kebijakan, semua dosen ketika melakukan tugas keluar ya, pulang itu tanggung jawabannya perlu mengupload di filenya, di foldernya, jadi buat sistemnya gitu ya. Kalau tidak maka administrasi sama saja ketika kebijakan tentang semua guru harus S1. Pada waktu tertentu kalau guru tidak S1 maka nanti akan dipindah menjadi administrasi. Nah, itu paksaan. Jadi kita bisa melakukan cara dengan paksaan seperti itu ya. Tapi tentu disesuaikan dengan kondisi ya. Model-model manajemen perubahan sebetulnya ada beberapa, nanti Bapak dan Ibu bisa baca sendiri yang lain, tetapi satu yang mendasar ya, ada model perubahan yang mendasar yaitu model Kurt Lewin. Ini memang model yang paling tua, tetapi ini adalah yang diacu oleh pengikut-pengikutnya yang melahirkan teori-teori model manajemen perubahan yang baru begitu ya. Jadi model Kurt Lewin ini ketika kita akan melakukan perubahan ya, manajemen perubahannya meliputi 3 langkah ya. Tadi ini di awal sudah saya singgung sedikit ya. Yang pertama itu unfreeze, jadi mencairkan dulu dari kondisi yang saat ini. Kemudian langkah keduanya itu adalah change, berubah. Kemudian yang ketiga adalah refreeze, bekukan apa yang sudah berubah. Karena kalau tidak dibekukan bisa kembali ke pola yang lama. Waktunya cukup Ibu, silakan di kesimpulannya. Oh iya ya, baik. Terima kasih Pak Moderator ya. Ini slide-nya baru separuh sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Nah, tapi intinya di dalam model manajemen pembelajaran itu bahwa ada ada perencanaannya dulu. Ada perencanaannya dulu, apa yang akan diubah, tujuannya apa. Kemudian pelaksanaan perubahannya, di dalam pelaksanaan perubahan itu perlu ada cek, perlu ada kontrol ya. Kemudian setelah terjadi perubahan perlu adanya reinforcement atau penguatan. Ya, seperti itu ya. Jadi sebagai kalimat terakhir ya. Jadi ketika seorang manajer ya, manajer itu tidak harus kepala sekolah. Guru itu juga manajer. Guru itu manajer pembelajaran ya. Seorang manajer pendidikan ya ketika akan melakukan perubahan perlu adanya perencanaan, kemudian pelaksanaannya dan melakukan reinforcement supaya apa yang sudah berubah itu menjadi permanen atau menetap ya. Begitu, terima kasih Pak Nur. Ya Bu, terima kasih. Mohon maaf karena memang kita harus manajemen waktu dengan baik. Meskipun tadi alokasinya sudah kita sampaikan 25 menit, tapi ini sampai 30 menit.
Sebelum saya sampaikan kami berikan waktu untuk narasumber kedua, saudara-saudara semuanya, bisa saya berikan semacam rangkuman ya, bahwa yang pertama, sekolah atau para penyelenggara sekolah perlu memanajemeni kondisi perubahan apapun itu, baik perubahan gratis maupun perubahan yang sangat minim untuk mencapai tujuan sekolah. Yang kedua, bahwa manajemen perubahan itu bagian dari strategi untuk mencapai eksistensi sekolah itu di mata masyarakat. Yang ketiga, dalam manajemen perubahan itu perlu pemberdayaan semua elemen sekolah supaya kita bersama-sama bisa mencapai dan mensikapi perubahan itu sendiri. Dan yang terakhir, sekolah yang berhasil adalah sekolah yang mau berubah. Dan untuk berubah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang peserta kuliah umum pada siang hari ini. Selanjutnya saya berikan kepada narasumber yang kedua. Silahkan Bu Ayu untuk menyampaikan paparan materi. Saya kira Bu Ayu tidak perlu saya perkenalkan karena hampir semua peserta sudah sangat familiar dengan narasumber yang kedua. Dan Bapak Ibu, para peserta, silahkan menuliskan pertanyaan dulu, karena nanti setelah Bu Ayu kita akan lanjutkan dengan diskusi. Waktu selanjutnya kepada Bu Ayu, supaya waktunya sama ya dengan pemateri kedua, maksimum 25 menit ya Bu Ayu. Yes, siap. Terima kasih. Kepada Bu Ayu, waktu dan tempat dipersilakan. Matur suwun Pak Nurmiono. Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dr. Yari Dwi Kurnaningsih yang saya hormati, sahabat saya, teman seperjuangan ya Bu. Terima kasih akhirnya kita bisa bertemu dan bersama di satu kegiatan ini. Semoga ini nanti bisa diperpanjang terus dengan berbagai kegiatan riset, publikasi, begitu ya Bu Yari ya. Ya. Terima kasih sekali atas waktunya. Pak Ketua Panitia, Pak Gufron, terima kasih sekali ya, karena sudah merangkap-rangkap jabatan tadi ketika Pak Dir itu. Ya, terima kasih sekali. Ya. Saudara mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, Bu Yari ini memang betul-betul menakjubkan, karena saya tidak memprediksikan peserta itu banyak, karena memang kami tidak mewajibkan di situ. Cuma saya share kegiatan saja, dan alhamdulillah respon mereka itu hampir 100%. Saya ini dari tadi sedang nolak ini, sembari saya berpikir, ya Allah Gusti kok kasihan banget untuk mendengarkan saja ya, padahal link saya Zoom ini hanya 300 kapasitasnya. Jadi mohon maaf ini untuk teman-teman mahasiswa, mohon maaf untuk Bu Yari karena respon yang sangat baik ini. Mungkin saya nanti mohon izin untuk Bu Yari juga, kalau ini akan saya masukkan ke YouTube biar nanti teman-teman juga bisa mendengarkan, menyaksikan melalui link YouTube, begitu ya Bu Yari ya. Mohon izin untuk nanti publish-nya jadi Indonesia Raya bahkan dunia mungkin ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Yari yang saya hormati, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, saya tidak terlalu banyak bicara tentang manajemen perubahan, karena tadi sudah diberikan oleh Bu Yari sangat-sangat bagus, panjang lebar di situ. Saya hanya menggarisbawahi sajalah poin-poin yang memang harus saya garisbawahi terkait dengan kesiapan kita. Sudahkah kita siap? Karena kalau sudahkah kita siap, nanti ujungnya seberapa besar persiapan kita terhadap penerimaan perubahan itu, ya. Kalau tadi mungkin Pak moderator tadi karena mau tindak vaksin saya dibatasi juga waktunya, tapi saya bisa lebih sedikit dari Bu Yari. Biarkan saja nanti menjadi arena diskusi yang menarik buat teman-teman semua. Ya, Bapak Ibu,
tadi yang disampaikan dengan perubahan, ketika kita hidup dengan dinamika, mesti disitulah ada perubahan. Maka ketika membangun sistem baru abad 21 ini, ya kita perubahan walaupun kita awali start perubahan kita itu masih jauh-jauh tertinggal lama, jauh-jauh tertinggal di situ dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kita paham itu, dan percepatannya ada di situ, yaitu dengan adanya pandemi. Ya, dengan adanya pandemi semuanya berubah, semuanya harus ditata ulang, semuanya harus dilihat kembali, termasuk di bidang pendidikan ini. Kita perlu lihat sampai pada tatanan mutu pendidikan, kemudian tatanan semua lini kehidupan, semua itu. Ya, kita perlu cermati kembali. Tadi sudah disampaikan Bu Yari bahwa kita berada di bidang manajemen, bagaimana kita memanage itu dengan baik. Kita sebagai orang manajemen harus tahu bagian-bagian yang penting. Tetapi esensi perubahan itu pun yang harus kita lihat. Yang namanya perubahan itu kan berarti berubah dari yang lampau ke yang sekarang. Bukan sebaliknya, yang sekarang nanti berubah lagi menjadi yang lampau. Bayangkan Bapak Ibu nanti ketika sekolah sudah mulai dibuka kembali, ya, Bapak Ibu yang selama ini sudah berpikir tentang high class teknologi, tiba-tiba kembali lagi karena sekolah sudah dibuka, maka Bapak Ibu akan berpikir kembali lagi ke masa lalu, ya, itu kan juga berubah, ya. Tetapi bagaimana perubahan itu penuhi tuntutan dan kebutuhan zaman tentu saja. Ya, itu yang penting ya, garis bawah saya ada di situ dari materi yang disampaikan oleh Bu Yari tadi. Sehingga apa yang perlu diperhatikan bahwa kekuatan yang ada di era perubahan abad 21 itu adalah semua lini mencakup tentang pola berpikir. Yang kedua, mencakup tentang kolaborasi. Yang ketiga, mencakup tentang pemecahan masuk berpikir ke sana, berpikir konseptual masuk ke sana, yang pada akhirnya nanti akan berujung pada komunikasi dan kemampuan teknologi. Itu menjadi pijakan-pijakan dasar. Lah, sudahkah kita memulai di situ? Nah, ini teman-teman, kalau semula saya tidak tahu sama sekali tentang teknologi, sudahkah saya mengawalinya? Jadi ada hal yang berubah di situ. Kalau tadi Bu Yari sudah menunjukkan bagian-bagian perubahan dari satu sistem pendidikan, sekarang kita coba memulainya dari diri kita di situ. Itu yang terpenting. Ya, bagaimana panjenengan akan menata perubahan itu dengan cermat. Ya, jadi bagian-bagian terpenting yang mana yang harus saya benahi kalau saya melihat ketatanan posisi manajemen pendidikan kita masih bicara tentang perencanaan, tentang pengorganisasian, tentang pengendalian, tentang pengarahan, penggerakan, apapun itu konteks dasar dari manajemen itu, fungsi dasarnya, komponen-komponen dasarnya selalu mengarah itu. Tapi bagaimana kita mengarahkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Jadi yang paling atau sangat perlu diperhatikan adalah tentu saja pemahaman dasar kita tentang perubahan itu. Banyak hal pendekatan kita bisa pilih, bisa kita tetapkan, tetapi kalau tidak membumi ya akhirnya hanya sepanjang cerita. Bangunan itulah yang penting dan harus mulai ditata di hampir setiap lini bagian dari kita di sini, karena kita bicara tentang manajemen pendidikan. Kembali lagi pada profil kita bicara tentang kepemimpinan dan perencana pendidikan. Bagaimana kita bicara tentang kepemimpinan masa depan, kepemimpinan yang siap untuk berubah dalam setiap situasi. Nah, itu yang perlu dicermati. Jadi pengembangan itu kita kembalikan lagi pada profil kita, ya, kembalikan lagi pada profil kita, ya. Kemudian bagaimana kita sebagai seorang perencana pendidikan, pengelola pendidikan, sudah siapkah mengelola, merencanakan pada
Pendidikan-pendidikan penuh perubahan di situ ya, pendidikan-pendidikan global ya, itu yang perlu dicermati ya. Jadi bagian-bagian yang terpenting di sini saya tandai di situ ada 7 komponen dasar ya, mulai dari kepemimpinan jelas ya, kita boleh menyimak tentang kepemimpinan model kepemimpinan lampau, tetapi kita juga harus cermati yang seperti apa yang sekarang kan ya, transformasional yang seperti apa yang harus dikembangkan, apa yang perlu diperhatikan di situ ya, itu. Jadi kita harus cermati itu. Kemudian ketika kita bicara tentang organisasi, maka kita pun harus bandingkan itu, bagaimana organisasi di masa depan. Ya, pemahaman organisasi, budaya organisasi yang tentu saja sudah berbeda dengan budaya di masa lalu. Nah, setelah ini berubah, apakah kembali perubahan itu akan muncul mengarah ke masa lalu lagi? Ya, itu nanti kebutuhan itu, dan kita siap untuk kepentingan itu ya. Kemudian perilaku organisasinya mulai dari perilaku dasar individunya, perilaku kelompoknya, perilaku organisasinya itu sendiri kan begitu ya, sampai melahirkan yang namanya ada budaya, ada iklim dan seterusnya ya. Kebijakan ya, pengambilan keputusan, kebijaksanaan itu pun harus dicermati ya. Bapak Ibu harus menjadi peka di sini kebutuhan-kebutuhan yang ada, dan yang paling penting sekali selain bagaimana Bapak Ibu itu harus adaptif di situ, mudah beradaptasi, yang paling penting itu adalah yang saya garis bawah, saya beri warna merah itu, inovatif dan menguasai teknologi. Harus itu, mau tidak mau kita pun harus belajar. Kalau yang namanya perubahan, kita harus berubah, mau dan mampu untuk berubah itu. Sudahkah siap? Harus. Bagaimana saya harus siap? Ya, nanti kembali lagi pada Bapak Ibu. Ini nanti menjadi materi menarik kita. Ya, sehingga tentu saja saya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan Bu Yari tadi, bahwa esensi sebuah perubahan itu selalu membuat ketaknyamanan karena harus beradaptasi dengan semua tatanan baru. Ya, sudahkah Anda siap? Seberapa besar kesiapan Anda? Ini yang selalu saya tanyakan. Sudahkah siap? Hampir di setiap lini kehidupan kita, di dalam konteks kompetensi kita selaku seorang pakar manajemen pendidikan nantinya. Sudah siapkah? Lalu melalui metode apa? Desainnya seperti apa? Itu kita yang mampu menjawab. Ya, selebihnya sesuai dengan mungkin saya anut, saya akan mengatakan bismillah. Semoga apa yang sudah disajikan oleh Bu Yari dan sedikit singgungan dari saya ini menjadi manfaat. Beberapa tulisan sajalah, menjadi pembahagia itu pilihan, mengiringi kebahagiaan itu suatu harapan, dan melahirkan insan bahagia itu suatu capaian, dan itu suatu perubahan yang memang harus kita raih di situ. Dan yang terpenting lagi Bapak Ibu, menekan tak nyamanan untuk membahagiakan itu selalu membutuhkan keikhlasan. Itu saja mungkin yang saya tambahkan. Saya tidak banyak-banyak panjang lebar di materi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Ibu Dr. Ngurah Ayu. Saya mengambil alih moderator ini karena Pak Nurmino ada kegiatan yang lain. Ibu dan Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yari dan Ibu Dr. Ayu yang telah menyampaikan banyak hal terkait dengan manajemen di era perubahan, terutama manajemen pendidikan. Ibu dan Bapak, ada beberapa pertanyaan yang di chat itu. Yang pertama dari Pak Sarjito misalnya, itu menanyakan bagaimana menyamakan semangat warga sekolah
untuk melaksanakan perubahan, ini khususnya pelayanan pada pendidikan, dan terutama lagi di era pandemi ini. Era pandemi tapi dihadapkan pada era 4.0. Ini yang terutama di SMK. Ini untuk pertanyaan dari yang sempat saya lihat, dan ini ada lagi dari Pak Slamet Umar dari Kabupaten Semarang, dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai bekal perubahan untuk kita semua. Bekal apa saja yang harus dipersiapkan pada guru atau anak didik kita ketika perubahan juga akan jika suatu kaum atau diri kita tidak berupaya untuk berubah. Ini jangan jelas pertanyaan. Nggak mau berubah kok pengen berubah itu ya. Kemudian dari Bu Nani ya, kepada Bu Dr. Yari juga tentang manajemen perubahan secara gerak, boleh melakukan normalizing atau pencairan dulu dari situasi yang lama, baru kemudian melakukan pemantapan atau refreshing, tetapi secara karakteristik dari perubahan itu atau dari masalah yang kemudian muncul di lingkungan kita. Ibu dan Bapak sekalian, baru 3 itu yang bertanya. Semua orang, kalau saya bacakan secara komplit banyak sekali ini ya untuk Bu Nani ya, panjang sekali gitu ya. Jadi adanya karakter tidak semua orang bisa bias diajak untuk ke situ. Atau ada penolakan secara resisten. Ya memang ada penolakan itu. Pada Bu Yari dan Bu Ayu, silakan. Tapi pertanyaan ini sebenarnya kemungkinan besar mereka sudah tahu jawabannya. Terima kasih Bu Yari dan Bu Ayu. Monggo Bu Yari, saya nanti ikut berpartisipasi. Enggak ding. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bapak dan Ibu. Saya lihat ada 4 ya. Dari Pak Sarjito, Bu Nani, Pak Muhammad, dan Pak siapa ini? Pak Koiru Said. Ya. Tapi saya akan menjawab secara ini saja, secara keseluruhan ya. Pada dasarnya proses tentang perubahan itu ya. Bagaimana ketika terjadi perubahan, kemudian sekolah itu akan menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan perubahan itu, apa yang perlu dilakukan oleh sekolah begitu ya. Ya, terkait dengan manajemen perubahan, tentu saja di sini yang berperan penting adalah kepala sekolah. Ya, kepala sekolah nanti yang akan memimpin perubahan. Tahapnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, baru 1 model tadi, modelnya Kurt Lewin, tahap unfreezing, change, dan refreezing ya tadi. Ya, untuk tahap-tahap itu yang pertama ketika akan melakukan perubahan, entah itu perubahan dalam bidang kurikulum, kemudian penyesuaian dengan masa pandemi ini, jadi yang ditanyakan oleh Pak Sarjito mungkin ya tadi ya. Kemudian terkait dengan revolusi industri 4.0 ya. Nah, ketika menghadapi seperti itu, yang pertama, tahap pertama, unfreezing itu adalah pencairan. Pencairan itu adalah sosialisasi atau penyampaian tentang perubahan, tujuan perubahan, dan manfaat perubahan itu kepada semua warga sekolah, baik guru maupun tenaga kependidikan begitu. Itu unfreezing. Jadi unfreezing itu pencairan ya, di unfreeze begitu dari yang beku kemudian dicairkan. Cara mencairkannya itu adalah sosialisasi program. Sosialisasi dari program perubahan. Perubahan apa yang mau dilakukan? Tujuannya apa? Manfaatnya apa ya? Misalnya contoh tadi misalnya ya, karena di era pandemi ini kita dituntut untuk menggunakan e-learning atau blended learning, sebagian tatap muka, sebagian virtual begitu.
Nah, perlu ada sosialisasi dari kepala sekolah sebagai pemimpin, sebagai manajer pendidikan di sekolah itu, ya. Apa tujuannya? Guru itu perlu menguasai e-learning. Karena kalau guru tidak menguasai e-learning, padahal prediksi pandemi ini kan tidak cukup, malah sudah lebih setahun kan ini ya. Nanti masih setelah tatap muka tetap masih perlu bantuan e-learning karena tidak sepenuhnya bisa full tatap muka. Ya mau tidak mau kan guru harus belajar tentang e-learning begitu ya. Nah, itu unfreezing-nya. Jadi menyadarkan kepada semua warga sekolah bahwa kita perlu berubah. Supaya apa? Supaya siswa-siswa kita itu tidak kehilangan kesempatan untuk belajar. Tidak terjadi lost generation ya. Kalau kita tidak berubah, maka siswa-siswa itu tidak terfasilitasi untuk belajar. Ya, karena tugas kita adalah membelajarkan siswa, ya itu beban dan tugas kita yang perlu kita laksanakan. Nah, itu tugas dari kepala sekolah untuk unfreezing ya. Setelah cair, setelah semua paham ya, kemudian dibekali dengan apa? Ya, kalau di antara guru-guru itu ada yang bisa e-learning, itu bisa menjadi mentor bagi guru yang lain atau pelatihan dengan mengundang narasumber misalnya ya. Kemudian tahap kedua dilakukan misalnya Edmodo, pakai Google Classroom, pakai Moodle. Kalau Moodle mungkin terlalu kompleks untuk guru ya. Ada banyak aplikasi yang mudah begitu ya. Ada aplikasi yang lain yang lebih mudah dioperasikan seperti itu. Yaitu tahap keduanya, tahap change-nya. Setelah berubah, nah itu perlu di unfreezing. Unfreezing itu tahap untuk reinforcement, penguatan untuk memelihara supaya apa yang berubah itu bisa permanen, tidak kembali ke sistem yang lama seperti itu. Ya, tentu untuk perubahan-perubahan yang lain juga bisa dilakukan seperti itu. Ya, untuk memotivasi semangat berubah di masa pandemi ataupun di dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan era industri 4.0 ya, memang perlu adanya motivasi dan penguatan bagi guru-guru yang sudah bisa berhasil melakukan perubahan, motivasi bagi guru lain yang belum berhasil untuk melakukan perubahan, sehingga masih perlu belajar, masih perlu penyesuaian lagi ya. Terkait dengan pertanyaannya Bu Nani, apakah ada waktu dari unfreezing, kemudian ke change dan refreezing ya? Apakah tidak ada patokan waktu ya? Karena itu tergantung dari program, seberapa besar program perubahan yang mau dilakukan. Kalau programnya itu cukup besar, cukup membutuhkan banyak waktu. Juga kondisi dari masing-masing SDM di sekolah itu. Misalnya untuk belajar e-learning, kalau beberapa guru itu memang sudah menguasai e-learning, tidak butuh banyak waktu. Tetapi kalau sebagian besar gurunya belum pernah menggunakan, kan butuh cukup waktu untuk belajar. Sehingga bisa sampai ke tahap change dan unfreezing. Ya, tidak ada patokan waktunya, Bu Nani. Ya. Apalagi ya tadi yang dari Pak Nurbadi ini apa ini? Guru mengajarinya seenaknya tetapi aktif di luar dan dapat mengerjakan aktivitas dengan baik untuk naik pangkat. Akhirnya lancar, tetapi ada guru yang mengajarnya bagus, tapi ya, jadi ada guru yang rajin mengumpulkan administrasi sehingga naik pangkatnya lancar, padahal guru itu seenaknya begitu ya, mengajarnya kurang inovatif begitu ya. Tapi kegiatannya semua tertuju pada kenaikan pangkat begitu ya. Tapi ada guru yang mengajarnya bagus tetapi administrasinya kurang, akhirnya naik pangkatnya tidak naik-naik. Nah, itu memang harus seimbang ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita memang mengajarnya harus inovatif, harus semangat, harus membelajarkan siswa begitu ya, supaya siswa itu belajar dengan senang ya. Tetapi ya diimbangi dengan administrasi yang tertib. Ya, memang harus seimbang ya, harus seimbang. Untuk guru pertama mengajarnya seenaknya berarti ya itu kurang bertanggung jawab ya. Guru yang kurang bertanggung jawab kalau mengajarnya seenaknya.
Sementara tuntutan di luar sudah sedemikian luar biasa supaya kita melahirkan lulusan-lulusan yang kompeten sesuai dengan standar yang harus dikuasai. Seperti itu ya. Jadi administrasi penting juga ya. Tidak hanya mengajarnya bagus tetapi administrasinya amburadul begitu ya. Semuanya penting gitu. Ya, begitu. Terima kasih Pak Gufron. Ya, nambah ini. Jadi memang pada akhirnya kembali pada dirinya sendiri ya Bu ya. Berapa besar dia mampu mengadop perubahan itu gitu ya. Dari beberapa istilah yang sudah Bu Yari sampaikan tadi, sehingga kalau seperti yang ditanyakan oleh Pak Sarjito, Bu Nani, Pak Umar kan begitu ya. Pada akhirnya kan kembali lagi bagaimana kita bisa mengadop itu sebaik-baiknya. Kalau kita membayangkan diri kita itu sebagai perilaku dalam organisasinya, maka kita mulai dari kita. Dan itu auranya terpancar dari kita di situ, aura perubahannya. Cuma yang terjadi adalah seringkali itu yang bahasa saya tidak membumi. Berubah karena sesuatu itu loh yang karena sesuatunya itu loh yang akhirnya menjadi bisa sesuai dengan apa yang dimaui di situ ya. Jadi kalau contoh misalkan yang Pak Sarjito itu apakah di SMK bisa ya, memang kondisi seperti ini saya menggambarkan saja anak saya kuliah di ITS, dia melakukan kegiatan praktikum dalam posisi daring pun bisa, dia diberi data Excel oleh dosennya, dia bisa set data itu menjadi bentuk gambar desain kapal. Kebetulan dia kuliahnya di arsitektur kapal kan begitu. Artinya sebetulnya tidak ada masalah kan begitu. Itulah perubahan yang terjadi. Perubahan itu saat ini di setahun ini dipicu dengan adanya pandemi Covid kan begitu. Jadi dengan pandemi Covid itu kita itu juga takut, tapi itu kita bersyukur juga karena kita menjadi tambah pinter, tambah cerdas kan begitu ya. Itu yang terjadi dan kita manfaatkan betul posisi-posisi yang seperti itu. Harapannya nanti pasca setelahnya ya kita tidak kembali lagi ke masa lampau, apalagi sudah kembali luring dan sudah kembali bertemu tatap muka, walaupun kemungkinan untuk full 100% luring memang belum kan begitu, tetapi kalau pemikiran kita hanya pemikiran sesaat, yang tadi saya sampaikan perubahan yang terjadi tadi tidak membumi, maka ya sesaat saja yang menjadi korban adalah orang lain yang berada bersama kita dalam satu sistem itu kan gitu. Nah, itu menjadi tambahan saya itu. Jadi memang ini kembali lagi pada kita. Sehingga ketika Bu Yari pada awal kami berdiskusi menawarkan tentang manajemen perubahan, wah saya langsung tertarik sekali kan begitu Bu Yari. Kebetulan saya bersama Pak Nurmiono ini beberapa kali juga bicara tentang manajemen perubahan di Demak Bu Yari, karena terkait dengan teman-teman yang ada di SMK kan begitu. Jadi bagaimana kita mengelola itu dari diri kita dulu. Ya, pengembangannya ke sana itu. Dari diri kita ya, kalau saya Bu Yari karena ini mahasiswa UPGRIS, maka saya mintanya ya dari diri mahasiswa. Bagaimana komunikasi dan teknologi itu dikuasai untuk perubahan saat ini. Jangan sampai ada mahasiswa S2 ini di depan Bu Yari, mohon maaf, menggunakan Zoom aja enggak bisa, kan begitu ya. Memindahkan PPT saja enggak bisa, ini sudah era perubahan, kan begitu. Maka itulah dikuasai dari diri kita. Kita enggak usah bicara tentang yang melangit, tetapi bagaimana kita membumi bahwa kita nanti dibutuhkan di era perubahan itu. Kita akan berperan di era perubahan, dan era perubahan itu nanti akan berdampak pada kebutuhan global. Yang jelas itu. Itu tambahan saya Pak Gufron untuk pertanyaan dari Pak
Boleh saya menambahkan? Pak Sarjito, Bu Nani, Pak Umar, ya, sama Pak Nurdadi. Ya, gitu. Boleh saya menambahkan sedikit Pak Gufron yang pertanyaan. Silakan Bu Yari, silakan. Ya, Pak Khairu Said ya. Bu Kristiani. Bu Kristiani ya. Katakan dulu mic-nya. Kristiani. Mungkin dari hostnya, sepertinya ini di jalan mungkin. Ya, ramai sekali. Iya, di jalan mungkin ya. Pak Khairu Said ya, izin bertanya bagaimana menurut Ibu apakah dengan adanya perubahan-perubahan itu merupakan salah satu proyek dalam pembelajaran misalnya perubahan kurikulum yang selalu berubah ya. Apakah itu efektif dalam manajemen pendidikan? Nah, kalau terkait dengan perubahan ini berarti perubahan terkait kebijakannya. Karena perubahan itu salah satunya tentang kebijakan begitu ya. Perubahan-perubahan yang lain ada banyak di luar itu begitu ya, termasuk revolusi industri 4.0, kemudian perubahan di masa pandemi, kita harus merubah sistem pembelajaran, perubahan dalam kebijakan-kebijakan yang lain begitu ya. Nah, ini yang tentang kebijakan misalnya kurikulum ya, apakah ini suatu proyek ya. Kita positive thinking sajalah kalau kita bekerja ya. Entah itu betul ya. Betul atau apa ya, kita positive thinking saja ya. Itu urusan mereka dengan Gusti Allah gitu ya. Tapi kita menjalankan tugas kita sebaik mungkin. Kalau ada kebijakan baru, kalau kebijakan itu memang membawa kebaikan ya kita laksanakan ya. Karena memang berubah terus ya. Mungkin pemerintah itu juga bingung begitu ya, bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena mutu pendidikan di Indonesia itu dinilai di ranking bawah terus, begitu kemudian mencoba banyak hal dengan perubahan-perubahan kurikulum ya. Sekarang terakhir dengan Merdeka Belajar Pak Nadiem ini ya, bagaimana supaya siswa itu belajarnya jangan tertekan. Siswa itu tidak hanya mikir saya harus mendapatkan, itu bisa belajar sesuai dengan potensinya, mengembangkan potensinya dan belajar dengan senang begitu ya. Akhirnya mencapai yang namanya students well-being begitu ya, kebahagiaan peserta didik begitu ya. Kita kalau mempelajari sesuatu yang disenangi kan ya akan bahagia begitu ya. Nah, tidak betul, ada tekanan bahagia ya. Tidak ada tekanan nilai, meskipun tidak gampang. Meskipun saya sendiri untuk menerapkan ke anak saya misalnya, ya itu tidak gampang ya. Terserah kamu, pokoknya bahagia enggak, tetap ada ya aturan-aturan. Bahkan kadang kamu minimal IP-nya ya 3,75 lah misalnya seperti itu ya. Tapi lambat laun perubahan itu akan bisa kita lakukan. Ya, memang tidak bisa seperti memudah seperti membalik tangan ya, butuh waktu, ya, butuh proses. Ada proses ya Bu Yari ya. Ada proses ya, ya. Jadi itu Pak Hoir ya, Pak Hoir. Jadi manajemen perubahan itu sebagai manajer pendidikan memang harus terus dilakukan karena perubahan itu terus-menerus terjadi begitu. Ya. Artinya kalau seorang sebentar dikit ya Pak. Untuk seorang manajer pendidikan siap untuk selalu berubah ya Bu Yari ya, karena itu kebutuhan adaptif masa depan begitu ya Bu Yari ya. Itu garis bawahnya Pak Gufron. Harus bisa keluar dari zona nyaman. Betul, leras ya. Sangat luar biasa dua narasumber, dua Srikanti ini, dua kaprodi ya, dua kaprodi S2 dan sama. Magister manajemen pendidikan itu sama dengan magister administrasi. Iya sama. Jadi memang perubahan itu ini menggarisbawahi saja bahwa tergantung top leadernya itu ya. Jadi kalau top leadernya nggak bergerak, nggak mau berubah, ya wallahul muwaffiq sudah. Jadi ya wassalam. Nah, yang tahu kondisi sekolah, yang tahu kondisi lembaga, yang tahu kondisi instansi itu ya top leader itu. Kepala sekolah misalnya itu. Baik SD, SMP maupun SMK. Tahu kondisi guru seperti apa. Apa mau ditarik, digeret gitu gurunya. Yang tahu kepala sekolah. Untuk berubah. Atau mau didorong, disuruh sekolah buri. Yang tahu kepala sekolah. Termasuk apakah harus dirangkul, yang tahu kepala sekolah. OKI oleh karena itu Ibu dan Bapak, sangat luar biasa disampaikan oleh kedua narasumber. Terima kasih Ibu Yari
Ibu Ayu, ini sudah pukul 12.52. Apakah ditutup atau satu lagi pertanyaan, Ibu, Bapak? Ibu. Tutup ya? Iya. Izin Bapak Gufron, boleh sebentar beberapa detik untuk menyambung tadi. Bu Nani Jepara. Ya, ya. Terima kasih. Siapa? Ya, terima kasih Ibu, Dr. Yari sama Dr. Ayu tadi yang sudah disampaikan Ibu. Pertanyaan untuk secara ukuran begitu, bagaimana supaya titik perubahan yang positif itu bisa tercapai, kira-kira itu yang ideal berapa waktunya gitu. Karena barangkali kalau mungkin itu bisa dijadikan sebuah indikator gitu, indikator pencapaian, mungkin dari kita kalau ada indikatornya secara administrasi kita gitu, mungkin menjadi ini lebih semangat lagi gitu. Maksudnya biar ini tercapai cepat itu bagaimana kalau ada indikatornya begitu. Kemudian yang disampaikan juga oleh Ibu Dr. Yari juga tentang cara mengatasi penolakan tadi Ibu, ada di F, di bagian F itu ada bahasa paksaan begitu, yang mungkin bisa diterjemahkan itu bisa katakannya diganti dengan kebijakan atau apa gitu. Tadi juga disampaikan oleh Ibu Yari itu bahasa paksaan ini gimana begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya ini ya. Ya, langsung saya jawab Pak. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Nani, pertanyaannya masih nyambung pertanyaan yang tadi ya. Jadi indikator-indikator itu dimasukkan dalam perencanaan perubahan. Di dalam perubahan sekolah itu isinya kan perencanaan, mau melakukan perubahan apa gitu ya. Misalnya semua administrasi di sekolah harus dalam bentuk digital ya, digitalisasi. Misalnya program perencanaannya ada indikator dan waktu pencapaiannya. Itu ya. Di situ Bu ya. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan itu ada di perencanaan. Ya, itu. Kemudian ya istilahnya Bu Nani ini berarti orang halus gitu ya. Jangan pakai paksaan Bu, kebijakan boleh ya. Ya, Bu. Ya. Meskipun kadang kebijakan itu kan menjadi memaksa ya. Guru-guru kalau belum S1 dalam waktu sekian tahun sekian, kalau tidak S1 nanti diubah jadi statusnya menjadi administrasi, itu kan ya kebijakan tetapi memaksa ya, memaksa guru itu untuk kuliah lagi gitu ya Bu Nani. Iya Bu, paksaan Bu. Kebijakan itu memaksa, kalau kebijaksanaan podo legowone gitu ya Bu ya. Menambahkan juga ini tadi yang Bu Nani itu kalau Ibu mau menetapkan berapa lama kan kembalikan lagi pada kita kan sudah tahu kondisi kita ya, maka ketika kita merencanakan itu kita harus melihat apa yang hendak dicapai dulu, kemudian harapan kita seperti apa, targetnya bagaimana, itu membutuhkan berapa lama waktu kan begitu. Itu kira-kira kan basicnya enggak bisa kalau saya mau butuh waktu 10 menit, mungkin Bu Yari bisa 5 menit kan begitu ya. Enggak sama Bu, tapi kalau kita basisnya indikator yang jelas dan itu memang terukur indikator kita, insya Allah waktu itu ya bisa kita tetapkan. Itu ya, kalau saya menetapkan ya, itu ya. Terima kasih Bu. Iya Bu. Bu Yari tadi. Terus tadi ini sedikit Pak Gufron ada terkait dengan perubahan utama di kepala sekolah ya, perubahan yang utama di satuan pendidikan adalah merubah model kepemimpinan kepala sekolah. Iya betul Pak, ini dari model konvensional, makanya sekarang harus larilah ke model-model transformasional itu. Bagaimana mengedepankan transformasional itu ke kepemimpinan perubahan. Harus menjadi agen perubahan, betul ya, itu garis bawah yang sangat bagus, dan itu minimal disadari ya, disadari mulailah dari kita
di sini setelah mengikuti perkuliahan bersama Bu Yari, maksudnya begitu itu fondamen dasar itu. Jadi diharapkan nanti teman-teman mahasiswa sudah mulai menyadari bahwa di ke depan itu dengan era global itu kita tidak lagi bicara menoleh ke belakang, karena memang kita menoleh ke belakang untuk melihat saja, tapi pijakannya harus kita rencanakan adalah berubahnya ke depan. Itu saja tambahannya Pak Gufron. Terima kasih Pak Abdullah. Ini Pak Abdullah Kendal ya? Pak Abdullah Kendal mudah-mudahan ini. Oke, jadi kalau yang harus berubah ini kepala sekolah ya innalillah. Jadi solusinya suruh kuliah S2, Pak. Jadi masuk kepala sekolah yang tanda petik tidak mau berubah. Itu silakan masuk UGRIS, kalau pengen jauh ya di Salatiga. Jadi memang karena kuncinya itu kepala sekolah. Kalau kepala sekolah enggak susah berubah ya bagaimana caranya itu. Bisa ngomongnya sanduri kepala sekolah. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih Ibu Yari, Ibu Ayu, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti dengan sabar. Ini sudah pukul 13 kurang 2 menit sesuai dengan jadwal dan sangat bermanfaat. Sebelum diakhiri, mohon berfoto bersama ya teman-teman, minta tolong teman-teman mahasiswa bisa ambil gambar ya semuanya biar ya. Wajahnya yang masih mandi cepat, yang masih tidur bangun. Gambarnya ini Bu Yari sudah banyak kegiatan yang antri ini. Ya supaya kelihatan mana Pak Abdullah mana itu, delik itu. Silakan Bapak Ibu biar difoto dulu. Ya moto Bu Ayu nih. Sudah tampak semua, monggo sudah ya, sudah diambil gambarnya ya. Sudah nggih. Bapak Ibu, sekali lagi pada Ibu Yari, Ibu Ayu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau dalam pelaksanaan ini termasuk tidak bisa maksimal teman-teman masuk, ini sungguh